menangani TPPO, mungkin dia jadi target ini. Dia kan lihat-lihat itu mungkin dibuntuti. Kemarin itu sudah merupakan penjelasan yang paling lengkap selama saya melihat pengamatan itu. Tetapi ternyata masih banyak yang celah-celah yang menimbulkan tanda tanya. Habis telepon sama keluarga gitu kan, jam berapa, jam 9 atau berapa gitu. Kok tiba-tiba kemudian blank, nggak bisa dihilangin. HP itu dia hilangkan, wanita itu. Pasti kan menimbulkan ada dua kemungkinan kan. Dengan barang bukti ada itu. Kemudian dengan ada foto. Kemudian dengan ada handphone ya ini, ya itu patut diduga ada kan itu gejala itu. Ya memang di dalam hak asasi manusia itu yang dilindungi HAM-nya itu bukan hanya orang yang hidup, orang yang meninggal pun masih harus dilindungi haknya gitu. Kita berbuat terbuka salah, nggak terbuka salah. Satu bulan kematian diplomat Arya Daru Pangayunan ditemukan di kosannya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Namun hingga kini masih terus muncul beragam kecurigaan. Apa sebetulnya yang mereka curigai? Bahkan sampai keluarga juga mempertimbangkan untuk menunjuk kuasa hukum agar penyelidikan ini terus dilanjutkan. Apa juga yang menyebabkan mereka tetap tidak percaya meskipun polisi sudah berusaha menjelaskan dengan sejelas-jelasnya. Saya Lukman Hanafi, inilah One on One. Polisi telah merilis sejumlah barang bukti terkait penyelidikan kematian diplomat Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan. Barang-barang tersebut meliputi lakban kuning, plastik bening, ponsel lama, laptop, flash disk, DVR CCTV, tas berisi dokumen dan obat-obatan, serta alat kontrasepsi dan pelumas. Hasil pemeriksaan forensik menunjukkan sidik jari dan DNA pada lakban hanya milik ADP, tanpa ditemukan bekas materi biologis atau jejak orang lain. Polisi menyimpulkan tidak ada unsur pidana dalam kasus ini dengan penyebab kematian akibat mati lemas karena saluran napas tersumbat plastik dan lakban. Meski demikian, sejumlah barang bukti masih menyisakan pertanyaan. Ponsel utama korban belum ditemukan dan diduga dapat memuat informasi penting terkait aktivitas terakhirnya. Posisi lilitan lakban pada wajah korban juga memicu spekulasi di kalangan publik. Keberadaan alat kontrasepsi dan pelumas menimbulkan tanya soal konteks penggunaannya. Sementara tas berisi laptop, pakaian, obat-obatan, dan surat rawat jalan memunculkan dugaan keterkaitan dengan kondisi pekerjaan atau kesehatan mental korban. Kasus ini menjadi sorotan karena ADP adalah diplomat muda yang berkarir di Direktorat Asia Selatan dan Tengah Kemlu. DPR dan sejumlah pihak mendesak kepolisian mengungkap fakta secara transparan. Sementara Polri menegaskan proses penyelidikan dilakukan dengan metode ilmiah dan profesional. Wan kali ini saya kehadiran tamu spesial adalah Bapak Irjen Polisi Purnawirawan yang merupakan penasehat Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Selamat petang Pak Arianto. Selamat petang Pak. Selamat petang. Terima kasih sudah hadir Pak di One on One. Nah ini Pak, ini Bapak kayaknya sudah makin sibuk nih. Beberapa hari saya lihat ini untuk tampil baik di layar TV, bahkan di media sosial juga ramai sekali. Ini Pak, langsung saja nih, saya ingin tanya ke Bapak. Pak, ini ternyata meskipun sudah 1 bulan dan polisi sudah mengumumkan, tapi keluarga ternyata masih belum bisa menerima kesimpulan kematian dari ADP ini. Menurut Bapak ini apa sebenarnya Pak yang membuat apa yang terjadi nih? Apakah memang polisi yang kurang detail, kurang transparan, atau memang masih ada sesuatu yang tersembunyi nih Pak? Ya, jadi kalau menurut pandangan saya ya, ini meskipun polisi sudah berusaha semaksimal mungkin ya, kan kalau polisi itu kan kalau ada suatu pembunuhan ya, orang meninggal janggal atau pembunuhan ataupun meninggal ataupun apa,
maka kewajiban polisi adalah mengumpulkan barang bukti selengkap-lengkapnya, kemudian supaya dia bisa menceritakan kepada publik ya, mengenai apa yang terjadi. Kalau mau lengkap itu 7K. Siapa, bagaimana, di mana, mengapa, dan sebagainya, kurang lebih itu. Nah, ini intinya itu yang harus dijawab. Diberikanlah penjelasan yang rasional sehingga publik bisa menerima penjelasan itu. Nah, tapi ini karena kasusnya itu sangat cukup misterius ya menurut saya gitu. Jadi meskipun polisi menurut hemat saya ini kemarin itu sudah merupakan penjelasan yang paling lengkap selama saya melihat pengamatan itu. Tetapi ternyata masih banyak yang celah-celah yang menimbulkan tanda tanya. Pasti logis saja. Terjadi banyak sekali yang masih tanda tanya dan mencurigai polisi itu masih kurang fair kan, terbuka gitu. Tapi selama ini saya lihat ya, polisi kemarin itu menjelaskannya sudah cukup jelas karena apa? Buktinya dijaring semua, terus kemudian yang suruh menerangkan kejadian itu adalah para ahli masing-masing. Itu menunjukkan bahwa polisi sudah profesional dan pakai scientific crime investigation. Dijelaskan mengenai dari mana ini kemana-mana, dari CCTV yang dibilang tidak ada pemotongan dan sebagainya, terus kemudian sampai di kamarnya itu tidak ada orang lain selain dia dengan bukti di jari, terus kemudian kematiannya pun yang menjelaskan adalah ahli toksikologi bahwa di perutnya itu tidak ada racun ataupun benda-benda yang membahayakan sehingga bisa menimbulkan kematiannya. Oleh hipopastologinya disebutkan bahwa beliau yang bersangkutan itu meninggal karena kurang O2 di atas, dan terus kemudian ada luka-luka di dalam dan sebagainya, itu menunjukkan bahwa di situ tidak ada unsur kekerasan. Kesimpulannya kayak gitu kan. Betul. Bahkan ahli psikologi pun mendukung itu latar belakang daripada ini orang ini bagaimana. Terus kemudian bagaimana kelebihannya, bagaimana kelemahannya, dan itulah dia bisa menjelaskan kenapa itu bisa terjadi kan gitu. Kira-kira itu ya. Tetapi di celah-celah pemberitahuan pada polisi itu kemarin tersaring Pak, karena Pak dalam memberikan penjelasan pada kasus-kasus yang seperti ini Pak. Ini pengalaman saya sudah pada masa lalu itu ya. Ternyata kita tidak bisa sevulgar apa yang ngomong. Kita harus melindungi juga harga diri daripada korban itu. Berarti artinya kemarin ada yang ditutupin di penjelasan itu. Tidak disampaikan secara vulgar demi menjaga kehormatan korban maupun arwah. Makanya itu bahasa-bahasa yang disampaikan kan itu waktu itu kan bahasanya tidak ada orang lain dalam ruangan itu kan itu kan. Yang kedua bahwa meninggalnya itu karena itu tadi kenapa tidak ngomongkan bahwa sampai tidak disebutkan ya. Tapi kemudian publik kan yang menjabarkan sendiri. Itulah yang jadi kemarin tuh di samping sudah ada bukti yang lengkap, secara sengaja dikurangi untuk melindungi itu harga diri. Tetapi dengan pengurangan itu menimbulkan kecurigaan. Betul Pak. Kecurigaan orang, wah ini jangan-jangan ini gitu itu. Apalagi yang tidak terjelaskan itu ada hal-hal yang sangat menurut publik ya. Ini sangat penting sekali tapi tidak terjelaskan ya. Contohnya handphone yang tidak yang hilang itu kan gitu kan ya. Terus kemudian masalah apa itu yang penyebab daripada itu gitu. Sementara di situ para penyidik kemarin, para ahli kemarin itu sudah membatasi, tapi di lapangan kan beredar karena informasi itu kan bukan hanya dari yang disampaikan penyidik, pasti dari teman-temannya dulu mungkin sana berkembang juga gitu. Itu risiko daripada yang dihadapi polisi. Makanya kalau menurut hemat saya menghadapi yang seperti ini polisi harus terbuka, dan saya sudah lihat mereka terbuka bahwa dia tidak menyatakan kasus ini close, tetapi masih tetap membuka peluang kepada siapapun, bukan hanya korban ya, siapapun masyarakat yang bisa mendapatkan bukti-bukti baru ataupun saksi-saksi baru itu dihimbau untuk bisa memperkaya daripada penyidikan yang sementara kemarin itu gitu. Jadi saya kira itu kondisi yang sekarang ini sejauh itu dari pengamatan saya kayak gitu yang terjadi. Pak, sebetulnya kalau boleh saya tanya ke Bapak kan pasti udah didengkor lah kalau soal sidik menyidik gitu. Gitu. Itu HP itu kira-kira itu ada di mana sih Pak? Itu diambil orang apa hilang? Karena kemarin sempat bilang ada yang nggak percaya ini nggak mungkin dibuang, atau sekarang pasti diambil sama orang itu. Kalau kita melihat bagaimana itu hilangnya itu kan ada yang mungkin asumsi mungkin kecopetan di mall bisa jadi gitu ya.
Tapi dengan hal itu ya, dari kalau saya lihat dari jejak-jejak itu kan habis telepon sama keluarga gitu kan, jam berapa, jam 9 atau berapa gitu. Kok tiba-tiba kemudian blank, nggak bisa dihilangin gitu. Dan itu dari polisi dilacak, nggak bisa dilacak itu Pak. Itu berarti dimatikan ataupun diapakan sehingga tidak bisa terlacak. Jadi kesimpulannya sementara nih, kesimpulannya itu mungkin HP itu dia hilangkan, gitu kesimpulan sementara ya kayak gitu ya. Nah dengan adanya kesimpulan sementara bahwa HP itu dihilangkan, maka kan jadi tanda tanya, kenapa kok gitu? Betul. Padahal ini HP itu merupakan clue menurut saya, karena apa? Itu menentukan jejak terakhir kapan dia itu dari tadinya bebas bisa dia lihat dengan CCTV, kemudian sampai ke dalam gitu, kemudian nggak bisa dilacak lagi. Sebetulnya kan sementara di ruangan itu nggak ada saksi-saksi yang lain, harusnya ya jejak itu kan. Tapi itu pun masih bisa dilacak dari counternya sana. Mungkin ini HP ini pernah hubungan dengan mungkin keluarganya gitu. Paling pol jejak-jejak itu yang bisa melacak lah kira-kira apa yang terjadi sebelum itu. Itu merupakan bukti trigger daripada kenapa itu terjadi itu. Apakah itu dia dibunuh atau apa itu menghilangkan sendiri atau apa, itu pertemuan daripada itu. Temuan HP itu menurut saya paling krusial itu. Nah ini yang dipertanyakan kan. Padahal polisi merasa katanya ya sudah maksimal. Jadi ini kuncinya adalah pada gini Pak. Kalau polisi selama ini jujur ya, sudah memang itu sudah maksimal yang dia ini kan, ya dia katakan dan semakin gitu. Dan masih membuka kepada apa yang kurang-kurang itu sangat terbuka. Misalkan ada tandingan pengen Pak, saya mengajukan itu pembanding ya, nggak apa-apa, itu boleh saja. Kalau menurut saya sih demi untuk transparansi ya, untuk melindungi supaya polisi tidak dianggap itu wah ini manipulasi atau apa. Apapun yang akan dituntut oleh orang ya, sepanjang itu hanya untuk mencari kebenaran itu bisa saja dilakukan. Kecuali kalau itu dia tidak punya data apa-apa, kemudian menohok polisi bahwa ini nggak apa gitu. Itu saya kira ya itu kalau itu diturutin ya nggak selesai urusan ini kan gitu. Nah Pak, pertanyaan saya adalah kan saya dapat informasi juga dari narasumber saya bahwa sebelum HP itu mati kan sempat mengirimkan pesan kepada istrinya yang itu selama ini ternyata di masyarakat juga berkembang tuh menjadi ini pesan nyasar gitu. Dan saya penyidik sebenarnya udah bertanya belum sih ke istrinya apa sih pesannya kok sampai setelah itu HP-nya mati? Apa ini ada kaitannya dengan itu? Kan sebelum HP mati juga kemarin dirilis ada temannya dua kan, yang satu wanita yang juga disebut namanya Farah itu kan, yang ternyata punya hubungan tapi privacy nggak bisa dibuka. Ada nggak Pak isi pesan itu berkaitan dengan rentetan ini? Nah, kalau itu permasalahannya begini, pada saat penyidik ataupun Pak Barreskrim ya, saya kalau mengatakan penyidik kan nanti karena yang di dalam press release itu yang mengatakan kan bukan hanya penyidik doang kan, para ahli ya, ahli psikologi itu waktu itu ketika menerangkan bahwa memang ada bagian-bagian yang tidak secara vulgar disampaikan demi menjaga itu yang privasi itu tidak diinikan lah gitu, termasuk barang-barang bukti yang sangat sensitif itu tidak disebutkan. Termasuk itu tadi. Jadi waktu itu memang tidak dikomunikasikan demi menjaga keluarganya waktu itu ya, di-keep ya. Tapi kan publik kan kemudian kan menggandeng-gandengkan, apalagi ada temuan CCTV yang kok ada cewek di sana kan gitu. Nggak mungkin bisa kan, nggak mungkin bisa ini. Tafsiran saya para penyidik itu sudah memberitahu pada keluarga, Pak, tafsiran saya gitu. Tapi saya nggak ngerti apakah itu iya apa tidak gitu. Soalnya supaya jangan sampai nanti dianggapnya kita itu menyembunyikan ini karena ada maksud tertentu, padahal maksud kita kan gitu kan. Nah itu risiko daripada polisi memang kayak gitu Pak. Jadi terhadap itu temuan itu tadi yang berkembang di masyarakat itu ya usah menjadi risiko ya. Itu kuncinya ya harus di counter dengan pemberitahuan pada yang bersangkutan dan kemudian penjelasan kepada publik bagian-bagian yang mana tidak sampai menyinggung itu gitu dengan cara yang rasional gitu. Sehingga tidak menimbulkan, karena kan itu dengan adanya kayak gitu kan itu menimbulkan penafsiran yang macam-macam Pak. Apakah ini trigger orang itu kemudian mau itu atau apa gitu, atau ini trigger para musuhnya kan gitu kan, itu kan menimbulkan pertanyaan. Ini risiko daripada ini Pak, karena ada sesuatu yang masih hilang itu. Itu bukti yang
clue tapi belum ketemu itu. Betul, karena jadinya yang berkembang Pak dari yang makin berkembang di sini adalah menjadi ada sosok ya, kita nggak usah sebenarnya orang memang udah sebut namanya Farah itu ya. Farah yang ketika ditanya oleh teman-teman jurnalis adalah hubungannya privasi. Itu belakangan tersebar kabar juga. Saya juga bahkan saya bukan tersebar lagi, saya juga sempat nanya pada narasumber saya yang tentu saya lindungin siapa dia, itu adalah si Farah ini teman satu kantor dengan almarhum. Apakah Bapak mungkin terinfo itu apa enggak? Saya kurang tahu, tapi adalah teman kantor. Jadi pertanyaan saya maksudnya gini, dengan artinya ada yang disembunyikan kan, alasan untuk menjaga harga diri si korban atau keluarga sebagainya, tapi tersebar kabar bahwa ini teman dekat dan itu privasi kan privat biasanya urusannya di mana ada urusan cinta itu kalau private itu. Nah, jadi timbul spekulasi Pak dari sejumlah atau mungkin banyak orang juga, ini jangan-jangan karena dibunuh oleh mungkin suaminya si perempuan itu karena cemburu itu. Iya itu. Kalau menurut cara berpikir saya ya, sebagai penyidik itu, dengan adanya muncul isu itu ya, isu adanya itu wanita itu pasti kan menimbulkan ada dua kemungkinan. Betul. Kan. Kemungkinan wah dia ketahuan kemudian gini nggak tahan gitu kan. Atau dengan kayak gitu kemudian lawannya itu kan melakukan berdendam atau apa kan, itu kan kemungkinan itu risikonya masih terjadi penafsiran yang dua itu Pak. Gitu. Makanya ini harus dijawab ya dengan penjelasan bahwa ini seandainya itu tadi memang ada hubungan kayak gitu ya. Tapi harus disampaikan bahwa ini hubungan ini mengakibatkan yang mana gitu. Harus dicari bukti-bukti yang lain yang lebih lengkap untuk menerangkan secara saintifik itu tadi sebab akibat itu tadi. Karena kalau kita hanya mengatakan oh ya ini adanya gitu, tapi kemudian tidak ada kaitannya dengan penyebab daripada dia meninggal, ya percuma kan. Itu kira-kira begitu Pak, penyidikan disitulah rumitnya ya tugas polisi itu Pak. Kalau nangani kasus kayak gini ini kita berbuat terbuka salah, nggak terbuka salah kan gitu kan. Tapi sejauh ini Bapak sebagai penasihat ahli Pak Kapolri dapat ini juga, selain Bapak memantau tentunya seperti ini, tapi juga dapat ini Pak, apa sih yang mungkin kalau bahasa kita di-CC-in laporannya gitu ke Bapak, perkembangan. Terus terang gini, saya kan gelar pun saya nggak ikut. Waktu gelar asistensi yang namanya sebelum diumumkan saya juga nggak ikut. Saya cuma memantau dari pengaman saya ya. Saya juga kalau itu menyarankan pada mereka itu, Dik ini coba diperiksa ini, barangkali ini gitu. Iya Pak nanti. Cuman begitu sejauh saya ini kan. Jadi saya kalau pada hal-hal yang masih menjadi tanda tanya itu tidak semuanya saya tahu. Tapi saya bisa mengira apa yang ditanyakan itu pasti logis, pasti akan menjadi pertanyaan publik. Cuman itu yang saya bisa terangkan gitu. Tapi lagi Pak, ada yang belum terjawab itu adalah soal belum disampaikan secara gamblang ya. Kalau ngomong ini adalah tidak ada unsur pidana dan atau tidak melibatkan orang lain gitu ya. Tapi apa motifnya itu? Itu kan karena kemarin belum disampaikan kan motif itu. Baik Pak, tapi jangan jawab dulu Pak. Kita lanjut lagi usai jeda ya Pak ya. Pemirsa jangan kemana-mana, One akan kembali usai jeda. Program berita teraktual prime time Anda. Presiden Republik Indonesia tiba di Brussel, Belgia. Gaduh ijazah palsu milik rekening penerima bansos terindikasi judi online. Menggali banyak peristiwa dari beragam lokasi. Muhammad Riza Khalid jadi salah satu tersangka olah tempat kejadian perkara kasus tewasnya diplomat. Dapatkan informasi penting di Sindo Prime setiap Senin sampai Jumat jam 7 malam di Sindo News TV. Sumber berita aktual tersaji lengkap di sini. 7 pelaku dalam kasus Hezbollah meluncurkan Sindo Today. Satres narkoba. Hujan deras disertai mobil rombongan wartawan. Sindo Siang. Korban meninggal dunia di Indonesia, seorang terluka dalam. Sindo Sore. Kobaran api besar banjir setinggi 7. Hati berjabat tangan dan berbincang akan. Sindo Malam. Sindo News TV. Beyond Headline.
Sumber dari berbagai sumber berita aktual. Sumber informasi, sumber inspirasi. Dari acara deklarasi bisa tersaji lugas, tegas, dan berkelas. Hasil gelar perkara. Semuanya lengkap di sini. Sindo News TV, Beyond Headlines. Rangkuman peristiwa di akhir pekan. Terus mengungkap praktek ratusan warga rela anti pajak. Melihat pemberitaan dari banyak sisi. Prabowo Subianto juga untuk menyerap gabah kering panen petani yang faktanya juga bahwa beliau masih dalam pemulihan. Ini harus diperbaiki gitu ya. Sindo Files Weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 6 sore, di Sindo News TV. Sumber dari berbagai sumber berita aktual. Sumber informasi, sumber inspirasi. Dari acara deklarasi bisa tersaji lugas, tegas, dan berkelas. Hasil gelar perkara. Semuanya lengkap di sini. Sindo News TV, Beyond Headlines. To the point aja. Di Jokowi itu ada tim. Membahas berbagai isu politik terkini bersama narasumber yang kredibel. Bagaimana ininya? Oke. Bawahnya ada bunker, tempat naruh uang. Di rumahnya siapa? Jokowi. Jadi orang harus hati-hati ya masyarakat. Membahas berbagai isu politik terkini. Roy Suryo ya, terus si Rismo Antifa 100% masuk bui. Bersama narasumber yang kredibel, to the point aja. Jumat pukul 9:30 malam di Sindo News TV. Apsifor menyimpulkan diplomat Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan diduga mengalami burnout berat atau kelelahan fisik, emosional, dan mental akibat stres kerja yang berlangsung lama. Apsifor menilai beban tugas ADP sebagai diplomat dan pekerja kemanusiaan yang sering menangani WNI dalam situasi krisis menuntut empati, kepekaan emosional, dan ketahanan psikologis tinggi. Kondisi tersebut berpotensi memicu compassion fatigue atau kelelahan karena kepedulian. Analisa psikologis juga menunjukkan ADP cenderung memendam emosi negatif dan tidak mengekspresikan tekanan secara terbuka sehingga sulit mendapatkan dukungan psikologis yang memadai. Riwayat pencarian layanan kesehatan mental secara daring sejak 2013 hingga 2021 menjadi indikasi korban telah menyadari kondisi tersebut, namun belum mendapatkan penanganan optimal. Apsifor menegaskan kondisi kejiwaan ADP tidak dapat dijelaskan dari satu faktor tunggal, melainkan merupakan hasil akumulasi faktor personal, sosial, dan struktural yang kompleks. Ya, terima kasih masih bersama kami di One on One. Ini saya masih bersama Pak Arianto Sutadi. Pak, ini tadi segmen sebelumnya saya sempat bertanya, kenapa sih polisi dalam rilis kemarin tidak menyebutkan motif ya? Iya, itu kira-kira kenapa Pak ya? Kalau misalnya betul sudah ada dari para ahli yang membeberkan satu persatu itu adalah akhirnya kesimpulannya bahasa gampangnya itu bunuh diri lah kalau bahasa masyarakatnya ya. Itu kalaupun benar bunuh diri, tapi nggak ada motifnya. Nah kemarin kalau saya lihat ya dari press release maupun dari diskusi saya di TV yang saya lepaskan, saya kalau diskusi juga ketua asosiasi psikologi forensik ya, gitu kan, itu dijelaskan oleh justru dari ahli itu asli. Kan tadi saya sampaikan, polisi ketika menjelaskan segmen-segmen itu tidak dijelaskan oleh diri Primum. Yang menjelaskan adalah masing-masing sesuai bidangnya. Nah mengenai motif ini kemarin itu saya menyerapnya yaitu dari penjelasan daripada ahli psikologi ini mengatakan begini, kita bisa menganalisis kondisi jiwa dari orang ini 10 tahun yang lalu gini dan dari
kita mengambil dari data-data dari komputernya dan sebagainya itu memang dia itu dulu pernah konsultasi dengan ini dan itu kita simpulkan bahwa dia itu dulu ada masalah mengenai itu gitu. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa ini seorang yang memang sangat banyak baik dengan pergaulan disenangi orang banyak dan sebagainya gitu-gitu ya. Tetapi di sisi lain dia punya ketahanan yang lemah untuk kalau ada terjadi suatu tekanan yang mendadak gitu. Dia ngomongnya gitu. Jadi itu kan motif kan. Jadi motifnya kemarin tuh hilang itu karena pasti patut diduga dia tuh kena suatu tekanan yang peristiwa yang sehingga menimbulkan beban dia tuh sangat berat gitu. Nah ini kan masih ngambang nih Pak. Motifnya apa? Bisa ditafsirkan mungkin ya. Kalau orang-orang bilang wah ini karena dia di luar negeri, apalagi dulu menangani TPPO, mungkin dia jadi target ini kan bisa juga dia dikejar-kejar gitu kan. Tapi kalau itu kemudian kalau dia kemarin terus dibuntuti, dia kan lihat-lihat itu mungkin dibuntuti. Tapi kok ada rekaman yang di bawah itu yang dia dengan tenangnya buang sampah. Nah itu kan jadi terpatahkan untuk itu ya gitu. Tapi kemudian yang berikutnya ada temuan yang dari ada foto-foto itu tadi yang tadinya nggak terungkap, kemudian ada kan bisa ditafsirkan juga shock karena itu kan dia pikirnya gimana ya nanti padahal besok ini saya sudah mau berangkat sana, wah saya pikir-pikir ya itu kan tekanan yang berat sekali sehingga dia itu jadi satu motivasi gitu. Itu mungkin juga ada kemungkinan kalau memang itu tadi ada takut dari ancaman daripada ini pihak keluarganya ini gimana saya ngelari nggak bisa apalagi dulu sudah punya potensi seperti itu dia mungkin akhirnya memilih jalan yang itu. Kurang lebih yang bisa saya terangkan cuman dari penjelasan mengenai motif itu tadi dan penyidik dalam hal ini nggak bisa menggali Pak motif itu kecuali ahli psikologi itu yang bisa mengambil motif itu gitu. Meskipun tapi kalau misalnya Bapak misalnya ngeliat nih, itu kan yang dipakai adalah 10 tahun yang lalu, bukan yang terbaru ya, itu kan 10 tahun Pak. Sementara orang itu kan dalam jangka waktu 10 tahun kan bisa karena konsen dan sebagainya bisa berubah tuh mental seorang kan. Itu kemarin ditanyakan juga di tempat yang lain. Yang ngomong gitu tuh Pak, ahli psikologi Pak. Yang mengatakan bahwa dia 10 tahun gini, itu penelitian dia, bahwa dia mengatakan bahwa dia tidak ecek-ecek menelitinya. Kalau ahli psikologi itu kan dia punya ilmunya sendiri-sendiri Pak, parameternya itu sendiri-sendiri itu. Makanya dia kemarin ada yang tanya, kalau 10 lagi masa nggak berubah? Nah, tapi ahli psikologi ngomong gitu Pak, ya ini kita menyimpulkan daripada penelitian yang ilmiah. Itu adanya kayak gini kan, dia kan mengatakan kayak gitu. Mulai daripada latar belakangnya, kecenderungannya, kemudian sampai pada faktor pemicunya itu. Itu pun kami juga tidak bisa vulgar gejalanya yang maksimal mendekati kebenaran kayak gitu. Itu kurang lebih kayak itu. Meskipun kemarin dari ahli satu sama ahli lain kan memunculkan tafsir yang berbeda-beda ya. Dari psikologi forensik mungkin seperti yang Bapak sampaikan tadi adalah iya karena pernah punya rekam jejak tadi yang mungkin secara kementalan bla-bla gitu. Tapi dari segi forensik tadi yang otopsi gitu kan ada juga menemukan luka memar di sebagainya itu. Ada bekas benda tumpul begitu kan. Artinya kan ini betul masing-masing ahli punya keahlian masing-masing tuh ya. Jadi mungkin dari sisi yang forensik itu jadi dasar masuk ke sana. Kalau ini boleh saya bisa menerangkan dari pemahaman saya. Bagaimana Pak itu? Karena saya kan kebetulan saya waktu itu hanya jeli sekali karena saya mengamati betul press release itu Pak. Sampai pertama sampai selesai. Cuman yang belakang saya nggak ngikuti. Nah, perbedaan itu tadi ya Pak ya. Kan di satu sisi itu dari awal dulu dikatakan tidak ada tanda-tanda kekerasan. Dulu Kapolsek ngomong gitu ya. Dulu saya pikir wah ini terlalu vulgar sekali ngomong gitu. Ternyata kemarin dijelaskan oleh ahli patologi, Pak. Histopatologi itu mengatakan Pak bahwa itu ada terjadi ya luka-luka yang luka-luka fraktur itu ya. Di gigi sini Pak. Di dalam, di gusi dan sebagainya. Terus ininya menham lebam katanya gitu ya di mukanya itu. Terus kemudian ada luka-luka di sini, luka-luka ini. Kan gitu kan? Tapi tidak ada luka dari luar Pak. Bukan kekerasan dari luar itu. Dia mengatakan gitu. Jadi kesimpulannya ya kalau saya waktu itu saya bisa membayangkan gimana ya.
Ini luka orang gini tuh Pak, itu menahan orang sakit kan. Luka-luka yang di sini tuh menahan orang sakit. Kalau kita lihat di film-film kan kadang-kadang kan orang mau melahirkan suruh gigit itu kan, gitu, supaya nggak luka itu. Itu jadi bisa disimpulkan bahwa dia ketika dia dengan caranya itu sehingga itu kan nahan sakit itu. Itulah terjadi luka di sini. Tapi ada yang menafsirkan bahwa itu tadi lukanya di ini luar karena itu kan. Itu kan karena nyatanya itu nggak ada dari luar, luka dari luar, Pak. Tapi ada juga yang nyangkal kemarin diskusi, Pak, kalau memang itu, Pak, sendiri kan, dia kan masih berantakan anunya gitu, saya bilang. Ya saya pikir begitu ada pengumuman, Pak, bahwa itu dia kan pertama kali dulu kita pikir kan dililit itu. Kalau dililit itu kayak saya pikir ya masih ada kesempatan bagi dia untuk bisa bernapas kan gitu. Apalagi para ahli sesiologi itu mengatakan bahwa kalau ada dia gejala kelainan gitu tuh biasanya dia nggak nutup semuanya gitu kan. Tapi itu kan aneh itu. Tapi kemarin betul disebutkan ada ditutup plastik. Kan itu temuan itu kan diumumkan belakangan. Tidak dimulung. Nah, begitu ditutup plastik, saya sendiri ya Pak menyimpulkan bisa membayangkan, Pak, saya pernah lihat di film itu, Pak. Jangankan itu, Pak, bayi itu, Pak, hanya kelupaan gitu aja langsung meninggal, Pak, langsung ini kan. Sama juga dengan kita kan. Kalau kita tuh menutup pakai plastik itu, Pak, itu nggak tempo lama bisa ini, Pak, langsung hilang kan gitu kan. Itu jadi kurang lebih kayak gitu, Pak. Jadi penjelasan perbedaan antara itu, perbedaan antara psikologi forensik sama itu tadi, itu kalau saya sih menyimpulkannya gitu. Jadi dia luka-luka itu ya karena pada proses ketika dia akan meninggal itu bisa terjadi kayak gitu ya gitu. Bukan karena dia nahan sakit misalnya, karena mungkin ya kita boleh namanya, kita bukan menuduh ya, tapi sama-sama kita menduga-duga. Mungkin dia tangannya ada yang megangin gini terus di sini terus sambil di ini dia nahan sakit tapi nggak bisa ngelawan. Mungkin juga nggak, Pak? Kan di dalam lukanya, bukan dipukul ya? Nggak dipukul ya, memang semuanya gitu. Kan misalnya di ini terus dia nahannya di dalam kan ada kemungkinan juga kan? Ya, saya nggak bayangkan gitu karena ketika saya membayangkan itu kan saya udah terpancing dari kesimpulan bahwa tidak ada orang lain. Kan karena sudah disebutkan tidak ada orang lain dan tidak ada luka dari luar. Kalau ada orang lain ya Pak, pasti ada luka lah dari. Terus kemudian katanya kemarin saya tanya di sininya tidak bekas cakaran tidak ada. Biasanya kalau orang ya Pak itu kan bekas cakaran itu pasti ada lah, kesempatan untuk itu pasti ada. Nggak ada bekas katanya di krimum ya, itu tidak ada bekas-bekas ini maupun kulit orang lain gitu. Kalau seandainya dia itu dibunuh gitu kan. Nah, dari itu disitulah penyidik berkesimpulan bahwa memang itu prosesnya ya tidak ada orang lain itu tadi, menguatkan asumsi dia barang itu. Kalau dari versi penyidik mungkin, tapi dari versi warga yang ini kan mereka jadi jeli mencari-cari. Dalam hal misalnya kalau tidak ada orang lain misalnya masuk lalakbannya sisa itunya mana gitu. Kemarin di ini kan itu lebih tebel, orang mereka ngomongnya itu memang baru gitu kan. Karena harusnya ada sisa. Iya. Misalnya itu di mana kan? Sayangnya saya waktu itu saya nggak ngelihat ya Pak. Bayangan saya ya waktu itu Pak ya. Yang namanya barang bukti itu adalah barang yang tersisa ada di situ. Betul. Kalau tadinya dililit Pak, kan kemudian dibuka kan? Betul. Itu mestinya barang bukti juga. Iya. Dan itu dibungkus plastik, inilah yang ini. Kalau itu yang kemarin masih gulungan itu sisanya Pak. Betul. Kan sisa, kan tidak semua satu itu habis. Betul. Mestinya barang buktinya itu kalau dijelaskan ya, kalau penyidik itu agak jeli kemarin supaya nggak timbul itu pertanyaan itu, ini Pak barang buktinya bahwa pelapan yang sudah dililitkan ini sekian meter. Betul. Ini sisanya yang dibeli kan gitu. Tapi kan kemarin yang dilihatkan kan cuma foto bahwa itu masih lengkap. Sementara yang bekas dipakai tidak ada. Betul. Dan itu pun juga tidak disebutkan juga ini plastiknya yang dibungkus kan gitu. Kalau mau detail sebenarnya untuk menjawab itu ini gini gitu. Termasuk ujungnya kita dililit itu ujungnya kayak apa? Iya, dipotongnya. Kalau dia motong pakai gunting lah, guntingnya mana? Gitu kan. Kalau dia ditarik kan nggak mungkin kan gitu. Iya, itu kan Pak. Jadi wajar dong ya kalau masih ada pertanyaan-pertanyaan gitu ya. Ya memang wajar Pak. Di samping curiosity ya dari orang-orang itu pasti kan
ketidaktahuan mengenai itu tadi, kurang jelasnya barang bukti yang disampaikan di situ. Saya sendiri kemarin lihat kok, lu kok nggak menduga kalau ada pertanyaan kok masih utuh kan gitu kan. Ternyata saya sendiri, saya bukan menanyakan yang utuh, yang habis belebetan itu mana kan, gitu kan. Mestinya kan ini plastiknya ini, mestinya kayak gitu. Jadi orang yakin kan bahwa itu ceritanya yang dibangun itu gitu. Nah, tambah lagi satu lagi Pak yang saya agak masih ragu gitu ya. Dan mungkin yang lain juga ragu. Ada publik ragu itu mengenai sidik jari itu Pak. Betul. Kan dia dikatakan sidik jari itu hanya korban satu itu. Tapi kalau salah waktu itu sempat ada kata beberapa DNA kan kalau yang ngomong DNA itu Dirkrimumnya mengatakan DNA gitu. Saya nggak ngerti itu apa di mana yang benar, apa dua-duanya benar apa nggak salah, atau karena waktu itu yang ahli sidik jari yang ngomong ahli sidik jari. Kalau DNA itu setahu saya bukan ahli sidik jari, itu ahli DNA khusus ada. Mestinya yang cerita waktu itu dia nggak ada kesempatan yang ahli DNA itu nggak menceritakan. Jadi saya nggak ngerti itu. Jadi itu perbedaan mengenai penafsiran itu. Tapi saya yang agak bertanda tanya juga gini, oleh ahli sidik jari kan hanya korban gitu. Padahal kan ketika dia meninggal kan dibuka oleh itu. Dan yang buka itu pakai apa? Pakai sarung tangan apa enggak kan? Betul. Saya nggak perhatikan tuh. Tapi saya pikir ya seorang yang tadinya buka dan dia tidak tahu apa-apa, nggak akan mungkin dia pakai sarung tangan dulu supaya ini ketika kalau alamiah kan apa adanya kan. Berarti harusnya di pintu-pintu tuh ada sidik jarinya. Nah, kemarin kan tidak disebutkan. Itu juga menjadikan suatu pertanyaan pasti. Nggak mungkin di situ tuh hanya ada satu sidik jarinya itu korban, pasti ada sidik jarinya, apalagi siapa yang dari kompolnas yang masuk ke situ tuh dia nambahin sidik jari apa enggak. Itu kayak gitulah, itu kemungkinan pertanyaan itu masih banyak Pak, karena memang di celah-celah yang dianggap maksimal itu tadi menjelaskannya juga tidak semua bisa sampaikan karena itu tadi ada saringan-saringan itu. Jadi akhirnya terkesan bahwa Polda Metro Jaya itu sengaja mengunci dengan kata-kata kematian ADP ini tidak ada unsur pidana dan tidak ada orang lain. Kalau salah istilahnya itu bukan mengunci Pak, itulah kata-kata yang paling bisa disampaikan oleh itu Pak, dipilih itu Pak, kata-kata itu tidak ditentukan gitu aja. Itu sudah dirundingkan oleh para yang ikut gelar itu, kata-kata mana yang paling tepat supaya itu manusiawi gitu ya. Baik. Nah itulah bahasa hukum. Poinnya sebelum rilis kemarin berarti para ahli ini pantesan itu menunggu cukup lama ya. Sudah dibuka di televisi itu Pak. Berjam-jam berarti ada perundingan dulu berarti sebelum itu Pak ya. Nah kenapa dirunding? Jangan jawab dulu Pak. Nah pemirsa jangan kemana-mana, dialog saya akan lanjutkan lagi usai jeda. Kasus hukum dan politik di Indonesia. Berencana menerapkan program wajib militer bagi anak-anak bermasalah, terutama mengedepankan objektivitas dan juga fakta yang ilmiah. Saat proses pemusnahan amunisi kadaluarsa di Garut, Jawa Barat. Membahas setiap cerita dari banyak sudut pandang. Ayah saya sendiri ya, terkena tembakan di dalam kurungan. Inside Story di Sindo News TV. Ragam peristiwa terjadi di banyak tempat. Menelantarkan bayi berusia 3 bulan. Ditemukan narkoba di dalam rumah. Menabrak tiang pipa milik perusahaan minyak dan gas asing. Mengabarkan secara update dan faktual. Warga pun ramai-ramai berjibaku mengevakuasi mobil. Harus menyeberangi sungai Cikaso. Yang menampilkan sejumlah alat yang rusak setelah nekat meracik obat. Sindo Files. Setiap Senin sampai Jumat jam 6 sore. Di Sindo News TV. Isu terhangat sepekan terakhir. Ketujuh Republik Indonesia, Joko Widodo menduga ada agenda politik besar. Polisi merilis merek beras premium yang diduga diambil. Rangkuman berita viral. Sekolah rakyat gratis sangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah. Sopir truk di Subang, Jawa Barat melakukan aksi mogok kerja. Temukan semua informasinya di Top Issue setiap Sabtu dan Minggu di Sindo News TV.
To the point aja. Di Jokowi itu ada tim. Membahas berbagai isu politik terkini bersama narasumber yang kredibel. Bagaimana ininya? Oke. Bawahnya ada bunker, tempat naruh uang. Di rumahnya siapa? Jokowi. Jadi orang harus hati-hati ya masyarakat. Membahas berbagai isu politik terkini. Roy Suryo ya, terus si Rismo Antifa 100% masuk bui. Bersama narasumber yang kredibel. To the point aja. Jumat pukul 9:30 malam di Sindonews TV. Menguak kasus hukum dan politik di Indonesia. Berencana menerapkan program wajib militer bagi anak-anak bermasalah, terutama mengedepankan objektivitas dan juga fakta yang ilmiah. Saat proses pemusnahan amunisi kadaluarsa di Garut, Jawa Barat. Membahas setiap cerita dari banyak sudut pandang. Ayah saya sendiri ya, terkena tembakan di dalam rumah. Inside Story di Sindonews TV. Rangkuman peristiwa di akhir pekan. Terus mengungkap praktek ratusan warga rela antipati. Melihat pemberitaan dari banyak sisi. Prabowo Subianto juga untuk menyerap gabah kering panen petani yang faktanya juga bahwa beliau masih dalam pemulihan. Ini harus diperbaiki gitu ya. Sindo Files Weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 6 sore di Sindonews TV. Berdasarkan rekaman CCTV, ADP terlihat bersama Farah dan seorang pria bernama Dion di Mall Grand Indonesia pada Senin 7 Juli 2025 sekitar pukul 17.02 hingga 17.52 waktu Indonesia Barat atau sehari sebelum ADP ditemukan meninggal di indekosnya. Dari keterangan yang diberikan, pihak kepolisian telah memeriksa Farah. Namun, tidak diterangkan lebih jauh tentang posisi Dion yang juga tertangkap CCTV bersama dengan ADP di hari jelang kematian sang diplomat muda tersebut. Polisi menyatakan hubungan antara ADP dan Farah tidak dapat diungkap ke publik karena menyangkut ranah privasi. Meski demikian, sejumlah pihak menilai hubungan tersebut perlu didalami untuk memastikan relevansinya terhadap kasus. Terlebih, hilangnya ponsel ADP diduga terjadi di hari yang sama dengan kebersamaan yang dilakukan antara ADP, Farah, dan juga Dion. Lantas, sejauh apa ranah privasi yang dimiliki ADP dengan kedua rekannya hingga enggan dibuka oleh pihak kepolisian? Ya, terima kasih masih setia bersama kami di One on One. Saya masih dengan Pak Arianto. Pak, ini saya lanjutkan lagi. Tadi Bapak menyampaikan bahwa sebelum press release ternyata para ahli yang dari macam-macam itu banyak memang. Saya juga kayaknya ngeliat ini terbanyak sepanjang. Iya, makanya itu saya bilang itu terbaik selama 50 tahun. Ternyata itu, sebelum itu ada mereka meeting dulu, koordinasi untuk apa yang disampaikan, ditata dan sebagainya. Jadi waktu itu kan lama Pak menunggunya, memang sudah dibuka, televisi semua sudah pada ini. Ternyata dari 1:30 ya informasi undangan baru dimulai sekitar jam 4-an kalau nggak salah. Lama sekali. Ternyata pengkondisian. Emang perlu ya Pak untuk dikondisikan dulu? Pengkondisian itu bisa dikatakan negatif kan? Ya, kalau saya gini, polisi itu kemarin berusaha mau sesempurna mungkin lah kurang lebih gitu. Dan menurut saya ya, saya dari dulu itu kalau mengenai masalah penyidikan itu, saya mengendaki arti daripada profesional. Itu yang seperti kemarin itu yang ditunjukkan. Bahwa penyidik untuk menyatakan suatu itu nggak bisa menyimpulkan sendiri Pak. Disimpulkan oleh masing-masing ahlinya. Dengan bahasa-bahasa yang memang bahasanya janggal ya. Tapi itulah memang bahasa ahli mereka masing-masing. Gitu. Jadi misalkan apa ya, bukannya ini kemudian meninggalkan enggak. Ada ini napasnya kurang bagian atas, cuman itu tok yang biasa saya sampaikan karena itu fakta daripada sudut pandang ahli itu kan gitu. Nah, kalau kemarin Pak, termasuk kata-kata yang dipilih itu Pak, itu gini pengalamannya Pak. Polisi setiap menangani kasus kayak gitu Pak, yang itu tadi saya ulangi lagi ya, menjaga
perlindungan daripada keluarga dan juga perlindungan daripada almarhum yang sudah meninggal itu hak-haknya dilindungi juga gitu. Sehingga dibikin jangan sampai dia sudah korban kemudian ditambah lagi dengan ini. Cuman masalahnya kemarin itu kan kita berhadapan dengan masyarakat yang kuris gitu kan. Kalau dikatakan itu apa adanya, disangkanya kita tuh menutup-nutupi kebenaran kan gitu. Itu risiko yang harus ditanggung oleh polisi. Tapi saya pikir kalau saya pendapat pribadi ya, kemarin polisi itu sudah berusaha semaksimal mungkin yang terbaik memilih yang kayak gitu gitu ya. Dari bukti-bukti yang ada itu semaksimal mungkin itu sudah keluarkan. Cuman penjelasannya ada yang di stop-stop gitu ya. Akhirnya yang menimbulkan risiko disangkanya kita menutupi kebenaran yang ada. Tapi itu bukan berarti saya mengatakan bahwa ini sudah kebenaran ya. Untungnya Pak Dirkrimum itu mengatakan bahwa ini sudah masih membuka kesempatan. Kalau ada temuan baru, ada barang baru lagi, pasti kita akan dalami. Dan tanpa diminta pun kita akan mengejar kemana itu handphone yang hilang itu gitu. Dan kemungkinan kalau ada teori-teori baru yang itu, ya sampaikan aja, boleh saja nanti kita ini kan. Gitu. Tapi memang kemarin ada penjelasan yang sudah cukup lengkap dari berbagai ahli, meskipun ya sejelas apapun, seterang apapun, pro kontra pasti selalu ada lah ya. Oh ya, itu risiko ya, memang udah. Tapi yang saya akan tanya, apa sih Pak korelasinya barang bukti digelar semua tapi tidak semua dijelaskan ini kaitannya apa? Contoh misalnya kami lihat kemarin ada yang dibungkus itu alat kontrasepsi. Ini hubungannya apa Pak kira-kira? Apakah ini untuk menguatkan bahwa ini loh sebelum kesini CCTV sana ada loh teman wanita, terus ini ada kontrasepsi, atau bagaimana orang tinggalnya nggak sama istrinya? Itu gini Pak, itulah keterbukaan daripada polisi, apa adanya dia taruh di situ semua gitu kan gitu. Tapi itu kan mengandung risiko. Kalau diomongkan, ini yang ngomong psikologi loh. Betul. Itu sangat privasi itu. Kalau kita ngomongkan Pak ini gini-gini, menimbulkan konotasi kan gitu kan. Tapi kalau dia itu menghilangkan itu Pak, itu namanya memanipulasi bukti kan. Oke, betul. Jadi dia terpaksa tunjukkan. Kemarin waktu di mana itu saya diperdebatkan juga Pak ini Wah, kok gini jawabannya dari psikologi. Itulah bagian daripada yang sangat privasi. Kita nggak mau mengumumkan ini, kemudian akan mendegradasikan dia punya hak. Komnas HAM sendiri ngomongnya kemarin gitu. Iya memang di dalam hak asasi manusia itu yang dilindungi HAM-nya itu bukan hanya orang yang hidup, orang yang meninggal pun masih harus dilindungi haknya gitu. Itu sehingga itu ada yang itu nggak dijelaskan. Dari psikologi itu psikolog forensik itu menyampaikan nggak Pak? Berarti benar dong ya ada hubungannya. Kita tidak ngomong soal sejauh apa nanti ini apakah akibat dari hubungan itu, tetapi benar berarti si yang kemarin ada teman wanita terus ada ini itu punya hubungan privasi, berarti deket gitu ya yang tidak bisa ya kalau digandeng-gandengan kan antara, jadi itu kan sinkron Pak. Jadi kalau kita pakai nalar pakai nalar dengan barang bukti ada itu. Kemudian dengan ada foto, kemudian dengan ada handphone ya ini, ya itu patut diduga ada kan itu gejala itu. Tetapi ini kan masalah privasi Pak. Betul. Kalau ini dijelaskan itu, nah tapi seharusnya ya ini dijelaskan kepada korban harusnya gitu. Tapi saya nggak ngerti ya apakah itu sudah atau belum ya. Atau sudah tapi kemudian korban ya tetap ya pada sikapnya pasti korban akan mempertahankan kehormatan daripada keluarganya kan gitu. Kalau itu tadi keterangan saya yang saya bisa katakan kayak gitu Pak. Berarti kalau misalnya ada kan jadinya karena tidak dibuka, jadi unsur ininya kan jadi dirangkai-rangkai sendiri kan. Iya, jadi itu pasti menimbulkan rangkaian sendiri, itu risiko terus Pak. Tapi polisi waktu itu menurut hemat saya ya lebih baik begitulah, biar aja. Cuman yang penting adalah edukasi lagi, penjelasan pada publik bahwa ini kondisinya kayak gitu. Kalau sudah terbuka, terpaksa dijelaskan. Gitu seperti. Nah, Pak kalau ini ada yang berkembang sekarang itu adalah kan sebetulnya Pak Dirkrimum sendiri juga menjelaskan bahwa ini belum ditutup, kalau ada bukti baru bisa ini. Nah peran saya adalah saya dapat informasi kemarin dari salah satu pemerhati lah ya, dia juga ngikutin kasus ini terus beliau dan menyampaikan bahwa si perempuan ini itu satu kantor dengan almarhum dan sejak kejadian itu katanya sudah tidak pernah masuk lagi dan sekarang bahkan entah kemana hilang. Nah, itu dia kemarin sempat menyampaikan ini harusnya segera diperiksa nih karena kalau betul memang itu nggak ada berarti ada sesuatu harus dikejar sebelum hilang. Menurut Bapak gimana dengan? Ya kalau memang ada berita itu ya penyidik harusnya dengan kalau menurut saya ya kalau seandainya
dengan adanya ada CCTV yang menunjukkan bahwa itu ada itu. Kalau itu saya nggak tahu ya, itu CCTV itu kemana, termasuk yang dipaparkan oleh penyidik atau tidak? Yang si Farah. Ya, yang dipaparkan kan, gitu. Theoretically ya. Kalau itu dipaparkan kayak gitu, itu kalau penyidik yang jeli itu pasti sudah diperiksa Pak. Betul. Sudah diperiksa, cuman kemarin nggak disebutkan, nggak diumumkan kan itu kan, karena itu mungkin ya untuk membatasi itu tadi. Kemarin sih sempat dijawab sudah diperiksa si Farah. Ya, itu tadi. Tapi yang satunya tidak ada info, kan ada Farah, ada Dion, kan gitu. Nah makanya kita karena jadi sepotong-potong, tidak hanya soal CCTV di itu, ya kan? itu wajib dijawab oleh penyidik ya, bahwa itu sudah diperiksa kan gitu kan, bahwa dia itu penjelasannya bagaimana gitu, supaya nggak menimbulkan pertanyaan. Itu kalau penyidik mau, tapi saya nggak ngerti tadi kalau ada saringan-saringan itu tadi yang itu untuk menjaga privasi atau apa itu tadi, saya nggak ngerti ya kalau alasannya itu. Tapi tafsiran saya, apa yang ditayangkan itu pasti harusnya ya sudah diperiksa itu. Semua yang terrecord di sini itu kan jadi saksi itu Pak. Ya kan, kesaksian yang mengalami, mendengar dan melihat kan itu harusnya diperiksa gitu. Berarti pokoknya apa yang tampil itu harusnya periksa semua. Barang bukti itu Pak harus dikembangkan, gitu intinya gitulah. Kalau barang bukti mati harusnya diterangkan ini kenapa kok ada di sini, ini menunjukkan bahwa kemungkinan begini. Itu harusnya diterangkan di dalam penyidikan gitu. Pak, gitu. Kalau di zaman sekarang bukannya soal handphone hilang ya. Handphone hilang. Setahu saya, mungkin saya salah, tapi Bapak mungkin pernah sebagai penyidik mungkin lebih tahu ya. Handphone hilang kan data ininya bisa minta ke operator atau minta ke produk. Iya, rekaman-rekaman itu bisa juga. Itu. Saya nggak begitu paham banget ya mengenai bagaimana mengenai masalah siber itu. Tapi kalau sejarah daripada itu mobilitas daripada itu bisa Pak, kalau sepanjang itu masih terikot ya oleh itu, apalagi percakapan antara itu kalau waktu masih on itu, yang nggak bisa itu setelah dimatikan dan diambil emailnya itu, sehingga itu nggak bisa dilacak lagi. Kalau itu memang sengaja itu kan, itu nggak bisa lagi dilacak. Betul, tapi kan berarti sebelum itu kan bisa kan, bisa sebelum mati itu. Nah itu kan berarti paling tidak bisa lah itu untuk menjadi dasar kan itu polisi mengembangkan gitu, karena banyak kecurigaan ini wanita kita nggak bantah karena dengan rangkaian itu ya. Pak Arianto juga nggak bantah lah dengan rangkaian itu, ini makanya akhirnya disebut revolusi itu. Tapi itu berkembangan jatuhnya nggak hanya sekedar, kalau bahasa kasarnya nggak hanya sekedar mereka berhubungan khusus revolusi, tapi jadi seolah-olah ada target lain. Jadi ini hanya dipasang si perempuan ini untuk ke ADP, karena kebetulan ADP adalah diplomat yang punya banyak data, kan jadi berkembangnya memang itu teori-teori kayak gitu masih bisa berkembang sepanjang kalau tidak kalau tidak dikonter dengan kenyataan dan bukti yang mengimbangi kayak gitu, itu ya pasti akan terus berkembang Pak. Contohnya sekarang ini kalau misalkan itu hanya sekarang kita berkesimpulan pada itu masalahnya bunuh diri atau kasaran gitu. Terus sementara yang dugaan-dugaan yang itu tadi itu tidak dijelaskan. Itu ya pasti akan berkembang terus. Kalau saya sih, kalau saya sementara ini ya, sebetulnya ya itu yang perlu itu latar belakang itu ya. Betul. Itu kalau untuk membuktikan itu kejadiannya kan masih jauh banget, itu susah. Kita butuh bukti yang banyak itu. Sebetulnya kalau saya lebih fokus kepada bagaimana dia sampai meninggal itu. Itu tadi ketiadaan orang yang ikut-ikut di situ itu mungkin masih bisa di dalam itu Pak, dengan bukti-bukti yang lain yang misalnya ini. Karena kalau melihat latar belakang itu tadi itu menurut saya sih kecuali kalau ada bukti yang lengkap nggak apa-apa. Apa kira-kira pesan Bapak kepada penyidik Barreskrim Polda Metro Jaya, dan kebetulan Bapak kan juga penasihat ahli Pak Kapolri, kepada ini untuk kasus ini biar mungkin tidak berkembang semakin liar Pak? Saya pesan kedua ya, pada penyidik, walaupun saya selama ini juga menyampaikan, karena kalau concern saya itu bagaimana supaya polisi itu jangan dibully terus lah, jangan dijelek-jelekin terus itu, gara-gara kelemahan kita memberikan petunjuk pada masyarakat ini. Dalam hal ini ya, saya berharap mudah-mudahan penyidik itu betul-betul konsekuen. Satu, apa yang disampaikan kemarin itu jujur.
Tidak ada yang ditutup-tutupi karena tujuan itu tadi yang katanya baik itu tadi. Jangan sampai ada manipulasi, itu aja. Manipulasi daripada bukti yang ada itu harus betul-betul memang dijaga kejujurannya. Sepanjang itu jujur ya itu dan bisa dijelaskan pada masyarakat itu sudah bagus. Yang kedua, masih membuka kesempatan apabila ada curiosity ya, orang yang pengen gini, sepanjang itu rasional dan itu bisa dikembangkan, itu harus diterima, jangan ditangkis. Karena hanya dengan itu bisa memuaskan publik yang bertanya dan itu disampaikan. Ini begini sudah kita klarifikasi dengan cara begini, itu bisa mengurangi kan gitu. Itu. Jadi penekanan saya kepada polisi, menurut saya kemarin sudah bagus lah. Sudah bagus, dia sudah komplit, scientific dan clear gitu. Tapi ternyata kan masih banyak tanda tanya. Itu tantangan Anda, itu seharusnya Anda jangan jawab. Tapi kuncinya adalah pada kejujuran itu tadi. Dan kedua kepada masyarakat, tolong kalau seandainya ada curiosity, ada suatu sangkaan-sangkaan yang kayak gini ini, jangan cuma disebar ke publik. Lebih baik sampaikan pada penyidik, Pak, saya punya bukti gini, buktinya ini, tolong ini. Nah, penyidik begitu terima itu mestinya ya langsung hasilnya di publik lagi. Saya dapat ini, kemudian ini sudah klarifikasi begini, sehingga tidak ada lagi saling duga-menduga kan. Saya kira itulah yang bisa saya. Baik, terima kasih Pak Arianto tadi untuk ini. Gak terasa kita sudah 60 menit ini Pak kita ngobrol-ngobrol tadi. Nah, pemirsa itu tadi adalah menarik sekali pesan-pesan dari Pak Arianto tadi. Kalau mungkin saya jadi teringat pepatah bahwa sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya jatuh juga, dan serapi-rapinya menyimpan bangkai, baunya tercium juga. Saya Lukman Hanafi, berterima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Selamat malam.